Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, salam jumpa kembali bersama saya di Selaban Channel. Untuk kali ini saya akan menjelaskan kenapa alasan bearing roda atau lah roda itu boros atau cepat kemakan, cepat ambrol, cepat ganti. Kita analisa bareng-bareng ya. Nanti biar teman-teman jelas juga, tolong jangan di skip biar benar-benar paham. Oke, jadi seperti ini ya. Untuk posisi roda sudah saya lepas, gear juga sudah saya lepas. Kemudian untuk lahar gear yang ada di dalam sini juga saya lepas, semuanya saya lepas. Lahar gear, bus lahar gear, kemudian lahar roda kanan kiri, ini bus lahar rodanya, kemudian bagian tromol, tutup tromol, dudukan kampas rem, dan juga bus luar. Ini akan saya susun terlebih dahulu kondisinya ya di luar, jadi biar teman-teman semua lebih mudah memahami kenapa lahar roda ataupun lahar gear itu boros, cepat ambrol, cepat kemakan. Baru ganti beberapa hari sudah ambrol lagi, ganti beberapa hari ambrol lagi, bahkan sampai memakai kualitas yang original pun dia tidak awet. Nah, kita cari tahu penyebabnya itu apa, dan nanti cara mensiasatinya itu bagaimana. Oke, ini kita masukkan terlebih dahulu untuk susunannya biar teman-teman lebih mudah untuk memahami nanti ya. Oke, sebentar. Nah, seperti inilah, jelas. Jadi susunannya pertama itu bus luar, kemudian lahar gear ini ya di sini, kemudian ada bos lahar gear masuk, dia masuk ke dalam gear sini ya. Nah, seperti ini. Kemudian lahar roda, ini kan susunannya semua di sini ibaratnya ya. Lahar gear ini masuk ke sini. Tapi ini saya lepas biar lebih jelas untuk menjelaskan nanti. Ini lahar, kemudian gear sini, lahar roda. Ini susunannya. Kemudian bus lahar rodanya. Kemudian ada lagi lahar roda. Setelah itu disusul dengan tutup tromol atau tutup dudukan kampas remnya seperti ini. Nah, kemudian yang paling luar bus luar. Nah, susunannya seperti ini ya. Oke, kalau tidak saya pasang di itu dudukannya saja biar lebih enak ya. Ini posisi sudah saya pasang di swing arm ya. Nah, ini konstruksi susunan bus juga bearing gear, kemudian bus lahar gear, kemudian ini lahar rodanya kanan kiri. Nah, seperti ini susunannya. Ini tutup tromol ya, dudukan kampas rem, kemudian itu untuk bus bagian luarnya. Nah, jadi begini teman-teman, bagi kalian mengalami bearing roda itu boros ataupun bearing lahar bearing gear juga boros, itu penyebabnya kurang lebih seperti ini. Pada saat mur as roda bagian sini dikencangkan maksimal, itu pasti untuk putaran roda itu terasa seret. Kenapa bisa seret? Padahal untuk tuas rem ini posisinya masih netral, belum posisi ditarik oleh
per rem melalui pedal yang diinjak kaki itu. Tapi putaran roda itu sudah terasa seret pada saat as roda ini dikencangkan secara maksimal. Putaran roda itu sudah seret. Kenapa itu bisa seret? Itu penyebabnya ada di bagian sini. Jadi untuk bagian sini, bus ini seharusnya tidak ada spasi ya. Kalau posisi dikencangkan murnya secara maksimal itu roda muternya harus entreng kudunya, harusnya begitu seharusnya. Nah, penyebab daripada pada saat mur as roda dikencangkan maksimal itu putaran rodanya seret itu dari sini. Jadi di antara lahar roda kanan dan kiri ini ada bos. Nah, di sini itu ada spasi. Nah, walaupun ukuran sekitar berapa mili ada spasi. Nah, seperti ini misalnya. Ini tidak boleh ya. Ini kalau ada spasi seperti ini, nanti pada saat mur as roda itu dikencangkan, itu akan putarannya akan menjadi seret. Kenapa bisa seret? Nah, jadi perlu teman-teman ketahui, untuk lahar ini kan dia berada di rumah lahar bagian sini. Nah, di sini ya ada pembatasnya itu ya. Jadi dia istilahnya mati, posisinya mati, paten di sini. Jadi posisi untuk diameter lingkar luarnya itu dari lahar. Nah, seperti ini gambarannya. Diameter luarnya ini kan paten di sini, didudukan tromol ini paten. Nah, pada saat untuk posisi mur as roda dikencangkan, ini kan posisinya nanti akan rapat, spasi itu akan hilang. Posisinya terjepit, lahar sini menjepit ke arah sini dan lahar sini menjepit ke arah sana. Jadi bagian sini nanti akan rapat. Nah, sedangkan untuk bagian diameter luar dari lahar ini, dia itu berkedudukan posisinya itu mati di bagian rumah laharnya. Sehingga pada saat mur as roda dikencangkan itu terjadi lahar ini muternya seret. Seret itu karena posisi ini, teman-teman lihat. Ini untuk posisi sebagai contoh saja, ini diameter dalam, diameter luar. Ini paten diameter luar ini berada di posisi rumah laharnya. Dia posisinya berkedudukan mati ya, paten. Sedangkan ini berada di as rodanya. Kalau bus ini ada spasi saat dikencangkan, bagian dalam ini akan terjepit, terhimpit. Nah, karena ini mati, bagian ini yang bergerak, maka untuk jalur dari gotri ini dia tidak ada pada tempatnya. Istilahnya dia itu keluar dari alur, dari jalur gotrinya. Nah, sedangkan untuk posisi jalur gotri itu seperti ini. Ini posisi contoh yang sudah saya bongkar ya. Nah, di situ kan ada relnya itu terlihat. Jadi kalau bus lahar gearnya itu longgar, di dalamnya itu longgar, maka pada saat dikencangkan ini akan bergeser untuk jalur gotrinya ini akan keluar melalui jalur ini. Nah, sehingga seret muternya. Dan pada saat posisi dipasang di roda itu juga diputer. Padahal untuk tuas rem ini juga bukan seret karena rem ya, tapi seret karena ini ngerek istilahnya teman-teman. Sehingga lahar apapun, sebagus apapun yang kalian pakai, kalau kasusnya seperti ini, dia akan tetap boros lahar terus. Nah, misalnya ini ada spasi seperti ini teman-teman lihat dari bagian sinilah ya. Nah, terlihat ya. Saya gerakan. Nah, itu ada spasi seperti itu. Ini cara mensiasatinya yaitu kita kasih ring di bagian ini.
bagian yang spasi ini kita kasih ring, misalnya ring setebal inilah ya, kita masukkan ke as, pokoknya kita kasih ring. Kemudian biar nanti teman-teman proses pemasangan as rodanya itu enak, begitu dimasukkan langsung lurus terus. Ini dikasih las, ini dilas paten sama bus lahar gearnya, bus lahar rodanya ini dilas paten biar dia tidak bergeser-geser. Nah, jadi bagaimana caranya agar nanti spasi ini tidak ada, harus sepan dari lahar ini ke lahar yang satunya ini span, tidak ada gerakan seperti ini, harus span. Nah, kalau sudah seperti itu, nanti saya jamin lahar roda kalian pasti akan lebih awet, walaupun menggunakan di bawah kualitas original. Tapi selama masih ada spasi seperti ini dan teman-teman kencangkan maksimal mur as rodanya, itu diputar roda seret, nanti pasti akan kemakan lagi. Nggak hitungan minggu, hari paling lah, beberapa hari pasti kemakan lagi laharnya. Oke, sampai di sini bisa dimengerti ya. Oke. Oke, ini untuk contoh saja saya kencangkan posisi as rodanya buat gambaran nanti biar teman-teman juga lebih paham, lebih jelas. Ini saya kencangkan maksimal. Nah, ini pada saat dikencangkan seperti ini tidak bergerak, ini sudah tidak ada spasi sama sekali. Nah, terus putaran lahar rodanya itu seharusnya juga tetap harus lancar seperti ini. Lahar gear, lahar roda, semuanya harus enteng muternya, walaupun mur as roda sudah dikencangkan maksimal. Tapi untuk pengetesan ini tidak bisa dilakukan seperti ini. Ini harus dipasang di rumah laharnya dulu. Oke, kita rakit terlebih dahulu untuk bagian lahar dan bus laharnya di rumah lahar rodanya. Kita rakit di sini dulu. Oh ya, untuk bagian lahar gear, jika lahar gear kalian juga boros itu sama saja. Ini di bagian sini juga ada spasi biasanya. Kalau lahar gear cepat kemakan, di antara lahar roda dan bus lahar gearnya di sini ada spasi. Jadi semua di antara bus-bus ini harus rapat, harus sepan, tidak ada spasi sama sekali. Kalau kalian mau lahar gear maupun lahar roda kalian itu awet. Oke, kita rakit kembali. Nanti kita lihat untuk contoh yang ininya span ya, bus lahar gearnya, lahar gear maupun lahar rodanya ini span semua. Pasti pada saat mur as roda dikencangkan maksimal, putaran roda itu terasa enteng, kondisi pedal rem itu masih netral. Oke, kita lihat, kita rakit dulu seperti apa nanti. Oke teman-teman, ini posisi roda sudah terpasang ya. Tujuan saya hanya untuk mempersingkat durasi saja. Yang penting teman-teman bisa memahami untuk proses penganalisaannya, kenapa lahar roda itu sering kemakan, cepat ambrol. Bukan cuma lahar roda, tapi lahar gear juga seperti itu ya. Jadi logika penganalisaannya itu seperti yang tadi saya jelaskan di depan. Nah, ini untuk pembuktian bahwa kalau di bagian bos gear itu tidak ada spasi alias sepan, sepan menyekat antara kedua lahar kanan kiri itu sepan ya, tidak ada spasi. Itu pada saat mur as roda ini dikencangkan maksimal pun nanti roda akan berputar enteng seperti ini. Ini belum kencang maksimal untuk murnya, saya kencangkan terlebih dahulu.
Oke, ini sudah kencang maksimal. Kita coba putar. Nah, kondisinya harus seperti ini. Ciri-ciri roda berputar ringan. Nah, di ujung, nah ada seperti mau balik ke belakang ya. Ini coba teman-teman lihat. Saat berhenti seperti mau mundur. Nah, oke. Ini kondisi rem masih netral. Nah, untuk gambaran atau contoh posisi di antara laher dan laher, bus lahernya itu ada spasi. Pada saat mur ini dikencangkan maksimal, nanti putaran roda itu kan terasa seret, nggak ringan seperti ini. Ibaratnya seperti ini putarannya ya. Ini untuk gambaran. Istilahnya waktu masih netral, rem netral itu putarannya seperti ini. Set, ngereh, kenceng, seret. Nah, kalau motor kalian seperti ini nanti pasti dampaknya itu bagian laher roda, laher gear juga sering cepat ganti ya. Tapi kalau sudah enteng seperti ini putarannya, saya jamin, sekalipun teman-teman menggunakan laher di bawah kualitas ori, saya jamin pasti awet. Dan sebaliknya, kalau misal ini dikencangkan maksimal kok muternya seret, teman-teman mau pakai laher sebagus apapun, bahkan yang lebih bagus, kalau misalkan ada yang lebih bagus dari kualitas original, saya jamin itu tidak akan bakalan awet. Misal di bengkel ganti, bawa pulang sampai di rumah belum hitungan hari ya, sampai di rumah itu juga sudah pasti digoyangkan begini sudah oblak lagi, ada suara geletak-geletak juga seperti itu. Nah, baik, untuk kalian semua mungkin cukup di sini ya tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa aktifkan selalu tombol notifikasinya biar teman-teman selalu mendapat pemberitahuan setiap saya upload video terbaru. Baik, sampai ketemu di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.